Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Psikologi perkembangan anak umur 2-7 tahun. Perkembangan adalah suatu proses yang menunjukkan suatu proses tertentu dan tidak dapat diulang kembali. Dalam perkembangan manusia terjadi perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulangi. Perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap dan maju, seperti itulah dijelaskan oleh Dr. H. Abu Ahmadi, Dr. Munawar Soleh, Psikologi Perkembangan, Jakarta, Pet. Rineka Cipta, 2005. Lalu menurut Prof. Dr. F.J. Mongs, dalam psikologi perkembangan adalah ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan perubahan yang terjadi dalam diri pribadi seseorang dengan menitikberatkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Menurut Drakartini Kartono dalam Psikologi Anak, psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolescence menjelang dewasa, seperti itulah dijelaskan oleh Dr. H. Abu Ahmadi, Dr. Munawar Soleh, Psikologi Perkembangan. Lalu psikologi perkembangan lebih mempersoalkan faktor-faktor yang umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri kepribadian yang khas itu. Titik berat yang diberikan oleh para psikolog perkembangan ada pada relasi antara kepribadian perkembangan. Hal ini disebabkan oleh pendapat sebagian besar para psikolog bahwa keseluruhan kepribadian itulah yang berkembang meskipun beberapa komponen dapat lebih menonjol perkembangannya pada masa-masa tertentu daripada komponen yang lain. Perkembangan juga berhubungan dengan proses belajar terutama mengenai isinya yaitu mengenai apa yang akan berkembang berkaitan dengan tingkah laku pelajar. Di samping itu juga bagaimana sesuatu itu dipelajari apakah misalnya melalui memorisasi, menghafalkan, atau melalui peniruan dengan menangkap hubungan-hubungan hal ini semua ikut menentukan proses perkembangan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perkembangan dapat pula dilukiskan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah sesuatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi berdasarkan proses pertumbuhan, kematangan dan belajar, seperti itulah dijelaskan di dalam http://almasakbar405.blogspot.com/2011-05-laporan tanda hubung penelitian tanda hubung psikologi.html diunduh tanggal 15 Februari tahun 15 jam 21.30. Perkembangan anak khususnya usia dini penting dijadikan perhatian khusus bagi orang tua dan guru. Sebab, proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Anak usia dini sendiri merupakan kelompok yang berada dalam proses perkembangan unik. Dikatakan unik, karena proses perkembangannya tumbuh dan kembang terjadi bersamaan dengan Golden Age, masa peka, masa keemasan. Begitu pentingnya sehingga sangat mempengaruhi apa dan bagaimana mereka di masa yang akan datang. Berikut merupakan kata mutiara dari Dorothy Law Nolte, 1945. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kata-kata tersebut memiliki makna yang mendalam bahwa peranan orang tua memang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Untuk itu, orang tua maupun guru harus memahami tahap-tahap tumbuh kembang anak dan bagaimana menstimulasinya. Pada masa prasekolah yaitu sekitar 3-6 tahun pertumbuhan fisik lebih lambat. Ketika sedang bermain anak mencoba pengalaman baru dan peran sosial. Tahap ini terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu A. Anak usia 3-4 tahun meliputi 1. Berjalan-jalan sendiri mengunjungi tetangga. 2. Berjalan pada jari kaki. 3. Belajar berpakaian dan membuka pakaian sendiri. 4. Menggambar orang, hanya kepala dan badan. 5. Mengenal 2 atau 3 warna. 6. Bicara dengan baik. 7.
Bertanya bagaimana anak dilahirkan. 8. Mendengarkan cerita-cerita. 9. Bermain dengan anak lain. 10. Menunjukkan rasa sayang kepada saudara-saudaranya. 11. Dapat melaksanakan tugas-tugas sederhana. B. Anak usia 4-5 tahun meliputi 1. Mampu melompat dan menari. 2. Menggambar orang terdiri dari kepala, lengan dan badan. 3. Dapat menghitung jari-jarinya. 4. Mendengar dan mengulang hal-hal penting dan cerita. 5. Minat kepada kata baru dan artinya. 6. Memprotes bila dilarang apa yang diinginkannya. 7. Membedakan besar dan kecil. 8. Menaruh minat kepada aktivitas orang dewasa. C. Anak usia 6 tahun meliputi 1. Ketangkasan meningkat. 2. Melompat tali. 3. Bermain sepeda. 4. Menguraikan objek-objek dengan gambar. 5. Mengetahui kanan dan kiri. 6. Mungkin menentang dan tidak sopan. Sekarang masuk ke prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis perkembangan mempunyai sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Semua aspek perkembangan pada anak saling terkait, artinya perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi atau memudahkan atau melancarkan perkembangan kemampuan lainnya. 2. Perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Dengan demikian, urutan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak dapat diprediksikan. 3. Perkembangan anak adalah hasil dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial di mana ia hidup. Oleh sebab itu, sering dikemukakan bahwa kehidupan manusia adalah hasil dari pembawaan dan lingkungan yang saling berhubungan. Atas dasar itu maka para pendidik di samping menyediakan lingkungan yang sehat, aman, dan menyediakan makanan dengan gizi yang baik, juga harus memberikan layanan yang komprehensif kepada anak, seperti layanan kesehatan fisik, gigi, mental dan sosial. Di dalam Islam juga diterangkan agar kita terus mengawasi perkembangan anak sejak dini karena anak-anak sejak berumur kurang lebih 4 tahun sudah dapat bergaul dengan orang-orang di luar lingkungan keluarganya. Dengan bergaul mereka mengembangkan kemampuan sosial dan kebutuhan berhubungan dengan orang lain. Untuk itulah orang tua wajib menaruh perhatian dengan siapa saja anak-anaknya bergaul. Karena teman bergaul dapat memberikan pengaruh pada kepribadian anak. Lingkungan sekitar sangatlah mempengaruhi kepribadian anak, maka tugas orang tua adalah untuk menjaga anaknya dari lingkungan yang tidak baik, baik itu lingkungan dalam keluarga, lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 28 yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan senja hari dengan mengharap keridaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta hawa nafsunya. Sedangkan perbuatannya melewati batas. Ayat ini mengingatkan beberapa hal prinsip yaitu 1. Carilah teman yang soleh, agar kita dapat menjadi orang yang saleh. 2. Jauhilah teman yang durhaka kepada Allah, karena mendekati mereka membuat diri kita hanyut dalam kedurhakaan. Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Karena itu pendidikan perlu dilihat sebagai suatu proses yang berkesambungan dan berkembang. Dan serentak dengan perkembangan individu seorang anak, ia mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Manusia adalah milik Allah SWT, maka orang tua harus mengantarkan anaknya untuk mengenal dan menghadapkan diri kepada Allah SWT, seperti itulah dijelaskan oleh Kasiful Anwar Syarwani, Pendidikan Anak dalam Islam Surabaya, Muara Progresif Surabaya, 2014. Lalu dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masuk ke aspek perkembangan anak. 1. Perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Masa ini ditandai dengan kelebihan gerak atau aktivitas. Anak cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, main bola atau atletik.
Perkembangan fisik yang normal merupakan salah satu faktor penentu kelancaran proses belajar, baik dalam bidang pengetahuan maupun keterampilan. Dengan kata lain, perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar anak. 2. Perkembangan berpikir kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Faktor kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena sebahagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. 3. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan sarana berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat atau gerak. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata, mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Bahasa anak mulai menjadi bahasa orang dewasa setelah anak mencapai usia 3 tahun. Pada saat itu ia sudah mengetahui perbedaan antara saya, kamu, dan kita. Pada usia 4-6 tahun kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari anak dengan kemampuan bahasanya. Kemampuan berbahasa juga akan terus berkembang sejalan dengan intensitas anak pada teman sebayanya. Dengan memperlihatkan suatu minat yang meningkat terhadap aspek-aspek bahasa tulis, ia senang mengenal kata-kata yang menarik baginya dan mencoba menulis kata yang sering ditemukan. Anak juga senang belajar menulis namanya sendiri atau kata-kata yang berhubungan dengan sesuatu yang bermakna baginya. Antara usia 4 dan 5 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 4-5 kata. Mereka juga mampu menggunakan kata depan seperti di bawah, di dalam, di atas, dan di samping, seperti itulah dijelaskan oleh hadis F.A. Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta, Proyek Pendidikan Tenaga Guru Ditjen Dikti-Depdikbud, 1996. Antara 5 dan 6 tahun, kalimat anak sudah terdiri dari 6-8 kata. Mereka juga sudah dapat menjelaskan arti kata-kata yang sederhana, dan juga mengetahui lawan kata. Mereka juga dapat menggunakan kata penghubung, kata depan dan kata sandang. 4. Perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebayanya, orang tua maupun para saudara-saudaranya. Sejak kecil anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Apa yang telah dipelajari anak dari lingkungan keluarga turut mempengaruhi pembentukan perilaku sosialnya. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal yaitu, kerjasama, persaingan, kemurahan hati, simpati, 4. Ketergantungan, ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru, perilaku kelekatan del. Ada 4 faktor yang berpengaruh pada kemampuan anak bersosialisasi, yaitu 1. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dari berbagai usia dan latar belakang. 2. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul. 3. Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain, yang biasanya menjadi model bagi anak. 4. Adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses yaitu A. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. B. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. C. Perkembangan sikap sosial. 5. Perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan, yang berfungsi sebagai inner adjustment yaitu penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan. Kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada sejak bayi dilahirkan. Gejala pertama perilaku emosional dapat dilihat dari keterangsangan umum terhadap suatu stimulasi yang kuat. Misalnya bila bayi merasa senang, maka ia akan menghentak-hentakkan kakinya. Sebaliknya bila ia tidak senang, maka bayi bereaksi dengan cara menangis. Dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional anak mulai kurang menyebar, dan dapat lebih dibedakan. Misalnya,
Anak menunjukkan reaksi ketidaksenangan hanya dengan menjerit dan menangis, kemudian reaksi mereka berkembang menjadi perlawanan, melempar benda, mengejangkan tubuh, lari menghindar, bersembunyi dan mengeluarkan kata-kata. Daftar pustaka. 1. Der. H. Abu Ahmadi, Der Munawar Soleh, Psikologi Perkembangan, Jakarta, 4. Rineka Cipta, 2005. 2. Hadis, F.A., Psikologi Perkembangan Anak. Jakarta, Proyek Pendidikan Tenaga Guru Ditjen Dikti-Depdikbud, 1996. 3. http://almasakbar 45. Blogspot.com 2011-05, Laporan Penelitian Psikologi, HTML diunduh tanggal 15 Februari tahun 2015 jam 21.30. 4. Kasiful Anwar Syarwani, Pendidikan Anak dalam Islam Surabaya, Muara Progresif Surabaya, 2014. 5. Prof. Sunarjo, DKK, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama, 2002. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.